warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Martin Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan menampilkan video teknik mengajar di mana saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Alza Nuzula SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai materi hakikat biologi sebagai ilmu sains. Oke, minggu lalu kita sudah membagi semua kelompok belajar. Silakan bergabung bersama kelompok belajarnya karena kita sebelum masuk ke materi akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada produk keju, obat, dan juga buah semangka. Nah, kita bakal ngapain? Kita akan mengidentifikasi apa peranan biologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dari ketiga gambar di atas, bidang biologi apa yang dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Yang kedua, dari ketiga gambar tersebut, cabang biologi apa yang digunakan oleh manusia untuk membuat produk tersebut. Ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, waktu sudah habis ya. Silakan kelompok berapa yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi tersebut. Oke, silakan kelompok satu. Crazy but not like CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs, nah. We got this rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you, about you. Baik, dari kegiatan diskusi kita tadi, kita semua sudah mengetahui manfaat biologi dalam berbagai negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada biologi sebagai ilmu. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu biologi? Silakan tepuk tangan. Ya, silakan Amel untuk menyampaikan. Ya, benar ya. Saya katakan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Baik, di sini saya akan lebih menjelaskan detail mengenai apa itu biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam, IPA, dan disebut juga sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala alam ini dapat berupa benda hidup atau biologi dan benda hidup atau abiologi. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri biologi. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Ada yang tahu apa itu objek formal dan objek material? Yang tahu silakan tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu ya? Baik, objek material merupakan objek yang dibahas seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup termasuk fosil. Sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut seperti struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. Yang kedua, ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris berupa pengalaman nyata. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah umum dan bersifat baku atau metode ilmiah. Yang keempat, menggunakan cara berpikir
objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari teori. Selanjutnya kita masuk ke objek kajian biologi. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup, objek material, dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut, atau objek formal. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Nah, tingkat struktur ini terdiri dari yang terendah hingga yang tertinggi. Oke, siapa di sini yang tahu tingkat struktur dari yang terendah hingga yang tertinggi? Silakan. Ya, Randi silakan. Ya, benar ya yang dikatakan Randi. Tingkat struktur yang terendah hingga yang tertinggi yaitu ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu pengertiannya ya. Yang pertama ada molekul. Molekul itu apa? Molekul tersusun atas atom atau tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contoh molekul yaitu molekul DNA dan molekul air atau H2O. Molekul saling berkaitan membentuk ikatan kompleks, selanjutnya membentuk organ. Yang kedua ada sel. Sel merupakan ikatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel sel. Sebagian organisme seperti bakteri berada atas sel, tetapi sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Lalu yang ketiga ada jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Selanjutnya ada organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dan membentuk organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sebagai contoh, jaringan epithel, jaringan motor, dan jaringan otot bekerja sama untuk membentuk organ lambung. Selanjutnya yang kelima ada sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan sistem organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ, di antara lain lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya ada organisme. Organisme adalah berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan, membentuk individu atau dinamakan organisme. Organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan monera. Lalu, contoh organisme multiseluler yaitu tanaman bayam dan kucing. Organisme multiseluler terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Selanjutnya populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Sebagai contoh, populasi zebra di padang rumput dan populasi kurma di gurun pasir. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Sebagai contoh, komunitas sungai yang tersusun atas populasi ikan, populasi kepiting, dan populasi tumbuhan air. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem berasal dari kata oikos, artinya rumah sendiri, dan sistema, yang artinya saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sebagai contoh, ekosistem darat. Ekosistem pengusung ekosistem darat adalah komponen biotik yang terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, omnivora, dan pengulai. Adapun komponen abiotik terdiri atas tanah, udara, dan zat anorganik. Selanjutnya ada bioma.
Bioma merupakan kumpulan ekosistem di dunia seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan tropis, dan bioma savana. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan hidup. Di mana bagian biosfer ini ada atom, kemudian air, molekul, organel, sel, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, materi terakhir kita akan membahas mengenai peranan biologi bagi kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi. Mulai dari hubungan manusia dengan lingkungan, makanan yang dikonsumsi, dan penyakit yang dapat menyerang manusia. Secara tidak langsung, pemahaman mengenai biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia semakin memahami tentang dirinya dan kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, biologi juga bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti pertanian, peternakan, kedokteran, dan lingkungan. Manfaat biologi di bidang pertanian, contohnya yang pertama, adanya ilmu genetika telah berhasil diciptakan buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka dan pepaya. Lalu yang kedua, adanya teknik kultur jaringan. Bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, manfaat biologi di dalam bidang peternakan. Berkat perkembangan ilmu anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, dan embriologi hewan, telah ditemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. Selain itu, telah dikembangkan teknik fertilisasi in vitro untuk memperoleh spesies unggul. Selanjutnya, manfaat biologi di bidang kedokteran. Adanya virologi telah menyumbangkan pengetahuannya dalam menemukan vaksin. Mikrobiologi telah berhasil mengidentifikasi beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, di bidang kedokteran telah diterapkan teknik bayi tabung dan transplantasi organ. Lalu yang terakhir, manfaat biologi di bidang lingkungan. Adanya ilmu bioteknologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpukan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas fluida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Baik, itu pertemuan kita pada pelajaran mengenai hakikat biologi dan ilmu sains. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.